Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang perbedaan penggunaan we and our dalam bahasa Inggris. Oke, pray first before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan we ini sebagai subjek pronoun, yaitu berfungsi sebagai subjek. Posisinya ada di depan kata kerja atau bisa juga di depan to be. Kemudian untuk our ini sebagai possessive adjective, yaitu menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan dan diikuti oleh objeknya atau bendanya. Jadi we dan our ini adalah sama-sama pronoun, hanya saja beda fungsinya. Kalau we tadi sebagai subjek pronoun, ini biasanya melakukan aktivitas atau kegiatan dan posisinya biasanya di awal kalimat ya. Nah, sedangkan our ini sebagai possessive adjective, itu intinya menunjukkan sebuah kepemilikan. Ini diikuti oleh bendanya atau objeknya. Oke, we versus our. We ini yang tadi sebagai subjek ini ya. Rumusnya subjek plus verb plus objek atau S plus V plus O. Nah, we ini posisinya di depan, itu ada sebagai subjek, sebagai S ya. Kita lihat contohnya atau example-nya. We were born in Banyumas. Kita lahir di Banyumas. We were born. We dislike spicy food. Kita tidak suka makanan pedas. We remember your name. Kita ingat namamu. We really need you. Kita sungguh butuh kamu. We are sad. Kita sedih. Oke ya. Sampai sini paham? Jadi we itu sebagai subjek, posisinya di depan atau biasanya mengawali kalimat. Ini bisa melakukan aktivitas ataupun cirinya adalah di depan kata kerja atau to be. Kalau we were berarti itu di depan to be, were born itu ya kata kerja. Kemudian ada we dislike. Dislike berarti kata kerja. Remember berarti kata kerja. Really need berarti kata kerja. We are sad berarti are itu adalah to be. Nah, ini posisi untuk we. Oke, sampai sini paham ya. Oke, untuk yang our ini tadi sebagai posesif atau kepemilikan, cirinya adalah diikuti oleh objeknya atau bendanya. Nah, for example atau contohnya, our brother's name is Rick. Nama saudara kita adalah Rick. Jadi nama saudara laki-laki ini tepatnya ya, karena brother. Nama saudara laki-laki kita adalah Rick. Our brother's name is Rick. Berarti benda atau objeknya adalah brother's name. Kemudian that is our house, itu adalah rumah kami. Jadi our house, apa yang punya kita? House, rumahnya, berarti rumah kita, berarti our house. Kemudian our sister doesn't like juice, saudara kita tidak suka jus, atau saudara perempuan kita ya tidak suka jus. Our sister, sisternya sebagai bendanya. Kemudian do you like our idea? Apakah kamu suka ide kami? Do you like our idea? Idea ini sebagai objek atau bendanya, atau bahasa Inggrisnya itu noun ya. Dan ada our candies are eaten by Faye. Permen kita dimakan oleh Faye. Our candies. Oke, sampai sini paham perbedaan antara we dan our. Jadi kalau our tadi diikuti oleh bendanya dan menunjukkan sebuah kepemilikan. Misalkan apa sih yang punya kita? Misalkan TV kita, berarti our television. Rumah kita, our house. Pekerjaan kita, our job, dan sebagainya. Intinya itu ya. Jadi kalau kita menggunakan kalimat seperti ini, misalkan itu adalah pulpen kita, berarti kita menggunakannya that is our pen. Nggak boleh menggunakan we, misalkan that is we pen. Nah, itu salah. Oke, jadi untuk we dan our ini sama-sama merupakan pronoun atau kata ganti, hanya beda fungsinya. Kalau we tadi sebagai subjek, sedangkan our sebagai possessive atau kepemilikan. Oke, cara mudah membedakan we dan our dalam bahasa Inggris ini, misalkan ada sebuah kalimat, kita punya tas baru, berarti we have a new bag. Kita punya tas baru. Punya itu biasanya adalah have, ini kata kerja ya. Dan kita adalah we, berarti we have a new bag. Beda dengan maka tas kita baru.
So our bag is new. Jadi kita bisa sambung saja, misalnya seperti ini. Kita punya tas baru, maka tas kita baru. Jadi ini adalah we have a new bag. So our bag is new. Jadi kita menggunakan kita punya berarti sebagai subjek, sedangkan maka tas kita baru itu sebagai possessive karena menunjukkan sebuah kepemilikan. Apa yang punya kita? Tasnya. Ya. Number 2, kita akan pergi memancing bersama. We will go fishing together. Kita akan pergi memancing bersama. Saya pikir rencana kita ini bagus. I think our plan is good. Jadi kita bisa gabung saja. Kita akan pergi memancing bersama. Saya pikir rencana kita ini bagus. We will go fishing together. I think our plan is good. Jadi walaupun ini sebuah satu kalimat misalkan ya, tapi beda penggunaannya. Kalau yang kita akan pergi memancing bersama berarti sebagai subjek, we will. Beda dengan saya pikir rencana kita, berarti kan juga kepemilikan ya. Apa yang punya kita? Rencananya. I think our plan is good. Oke, sampai sini paham membedakan antara we dan our dalam bahasa Inggris. Agar lebih paham lagi kita masuk ke latihan. Ini menggunakan we atau our ya. Silakan perhatikan kalimat berikut. Bla 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 need your help. We or our. Silakan 5 detik dari sekarang. Jadi di sini ada verb need. Maka kalau ada verb need, biasanya kalau sebelum verb ada subjek, maka kita menggunakan subjek. Antara we dan our, yang subjek adalah yang we. Jadi kalimat yang benar adalah menggunakan we. Jadi we need your help. Kita membutuhkan bantuanmu. Number 2, don't touch bla 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 car. We or our. 5 detik dari sekarang. Oke, kita lihat di sini ada objek car. Maka kalau ada objek diikuti objeknya, kita menggunakan yang possessive. Kalau menggunakan possessive, menggunakan yang our. Jadi kalimatnya menggunakan our. Jadi seperti ini. Don't touch our car. Jangan sentuh mobil kita. Our car. Number 3, blah 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 are smart. We always do blah 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 talks by ourselves. We or our. 5 detik dari sekarang. Jadi di sini ada to be atau verb sama saja, maka menggunakannya we. Sedangkan yang kedua, sini ada objek, maka menggunakannya our. Jadi kalimatnya menjadi we are smart. We always do our talks by ourselves. We are smart. We always do our talks by ourselves. Ini ya, walaupun dua kalimat ini bergandengan, tetapi beda fungsi menggunakannya we atau our. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. True or false, benar atau salah. Silakan perhatikan kalimat berikut ini. This is Wiko. Do you want to buy it? True or false? 5 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada objek kau, maka ini sebagai possessive atau menunjukkan sebuah kepemilikan, maka menggunakannya our. Jadi kalau kalimatnya this is Wiko, do you want to buy it? Ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah this is our cow. Do you want to buy it? Ini adalah sapi kita. Apakah kamu mau membelinya? Ini kalimat yang benar karena menunjukkan sebuah kepemilikan. Number 2, we hope that you will be fine. True or false? 5 detik dari sekarang. Lihat di sini ada verb hope, maka menggunakan we karena di situ sebagai subjek posisinya ada di depan verb. Jadi kalau kalimatnya we hope that you will be fine, ini kalimatnya sudah benar. Oke, number 3, stop it. Don't disturb we cat. True or false? 5 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada cat object. Maka ini sebuah menunjukkan kepemilikan. Kalau pemilikan menggunakannya our. Jadi kalau kalimatnya stop it, don't disturb we cat, ini kalimat yang salah. Harusnya adalah stop it.
Don't disturb our cat, menggunakannya our karena menunjukkan sebuah milikan. Ini kalimat yang benar. Nomor 2 tadi artinya adalah kita harap atau kita mengharapkan kamu akan baik-baik saja. Nomor 3, stop it, berhenti, jangan ganggu kucing kita, our cat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, latihan terakhir ini sebagai kuis kalian setelah belajar perbedaan we dan our dalam bahasa Inggris. Ini ada sebuah kalimat A dan B ya. Do you like we car? Atau B, do you like our car? Silakan tuliskan di kolom komentar kalimat mana yang benar, kalimat yang A atau kalimat yang B. Bedanya hanya menggunakan we dan our. Kalau A menggunakan we, kalau B menggunakan our. Nah, ini menggunakannya yang benar yang mana ya? Yang A atau yang B? Do you like we car atau do you like our car? Jadi ini artinya adalah apakah kamu menyukai mobil kita? Nah, silakan tuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, thank you for your attention dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.